Halo sahabat-sahabat Dialog Kris, berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya kita telah membahas sebuah pengetahuan dasar tentang keris tentang keris pusaka, sehingga kita tidak salah memahami dalam memandang atau memahami sebuah keris pusaka. Nah, lalu kita juga telah mereview beberapa keris dari berbagai tangguh, yaitu ada keris tangguh Tuban atau Tuban Mataram, dan juga yang lebih tua lagi yang diperkirakan tangguh yang masih membawa gaya Demak. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengajak saudara-saudara semuanya menyimak atau bersama-sama mereview sebuah keris yang eranya lebih tua, yaitu keris Tangguh Majapahit. Pada zaman dahulu kala, di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, pernah ada sebuah kerajaan yang sangat adidaya, pernah mengalami kejayaan masa-masa keemasan, bahkan kekuasaan wilayahnya hampir di seluruh Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang sangat gemah ripah atau mengalami kemakmuran yang luar biasa, wilayahnya luas, disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara lawannya. Tentunya keris yang berasal dari era Majapahit harus mampu mencerminkan layaknya kerajaan Majapahit saat itu, yaitu salah satunya adalah sebuah kewibawaan, sebuah keangkeran atau kewingitan di mata para musuh-musuhnya atau lawan-lawannya. Namun di sisi lain juga mampu mencerminkan sebuah keadaan gemah ripah atau kecukupan dalam hal sandang dan pangan. Karena ini ada atau terjadi di zaman Majapahit, sebuah masa-masa keemasan, masa-masa di mana para rakyat negeri Majapahit tidak mengalami kekurangan sandang pangan sedikit pun. Maka kerisnya harus mampu mencerminkan itu. Mari kita review bersama-sama sebuah keris yang telah saya bawa. Nah, ini kebetulan sebuah keris ini disandangi atau diberi warangka baru oleh sang pemiliknya, oleh kawan saya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini termasuk warangka capu Jawa Timuran. Nah, mirip seperti Solo, namun agak ada sedikit perbedaan, yaitu sedikit agak wagu kalau dibandingkan dengan capu Surakarta atau Solo. Dan bentuknya juga bentuk belewah untuk memperlihatkan keindahan serat-serat dari kayu warangka yang terbuat dari kayu kemuning. Ini untuk dedernya juga dari kayu kemuning. Nah, ini juga deder Jawa Timuran kayu kemuning. Namun ini sepertinya ini buatan lama, dan juga mendaknya dari berbahan perak, dan ini jenisnya parijoto parijoto. Nah, mari kita review sekarang. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini sahabat-sahabat, sebuah keris yang diyakini berasal dari masa atau zaman Majapahit Kalau kita melihat buku dapur keris, maka sebuah keris yang berbentuk luk dan jumlah luknya itu ada 9 dengan ricikan ini sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen dan lambe gajah 1, dan tidak ada ricikan yang lain. Maka bentuk keris ini disebut atau dinamai dapur sempono. Nah, sempono itu ada beberapa jenis sahabat-sahabat
sempono lurus itu kita namai atau kita kenal sebagai sempono bener. Lalu ada lagi dapur sempono dengan ricikan yang sama, apa itu namanya, bentuk berbentuk luk, namun luknya jumlahnya 7. Nah, itu kita kenal sebagai sempono luk 7. Lalu kebetulan ini bentuk keris ini adalah luk dan jumlahnya luk 9, maka ini dikenal sebagai atau dinamai sebagai keris sempono luk 9. Nah, terlihat luknya kita hitung ada 9 dan ricikannya juga memenuhi syarat untuk dinamai sebagai keris dengan dapur sempono. Lalu selanjutnya adalah pamor, sahabat-sahabat. Nah, ini pamornya terlihat masih lumayan cukup baik ya, tidak terlalu habis. Namun yang sebelah ini terlihat juga, namun sedikit agak berkurang. Nah, kita memaklumi karena usia keris ini juga sudah lebih dari 500 tahun ya. Kalau mengingat zaman Majapahit di abad 18 dan di abad 14 dan 15. Nah, pola pamor yang seperti ini membentuk bulatan-bulatan yang terkesan fleksibel ya. Kalau menurut buku Pamor Keris ini disebut pamor waswutah. Pamor waswutah adalah sebuah pamor yang menggambarkan keadaan lebih dalam hal pangan ya. Dan ini terjadi saat era Majapahit juga. Zaman Majapahit itu negaranya Gemaripah, jadi tidak ada istilah orang miskin, itu tidak ada. Makanya keris-keris pamor keris Majapahit itu kebanyakan itu ya pamor yang melambangkan sebuah kemakmuran atau Gemaripah Lojinawi ya, dalam hal sandang dan pangan. Dan ini kebetulan keris ini juga berpamor waswutah, sebuah pamor yang melambangkan sebuah kemakmuran atau kecukupan pangan. Untuk tangguhnya sendiri kita meyakini ini tangguh Majapahit dari gayanya, terutama yang paling utama adalah besinya ya. Nah, kita lihat besinya yang terkesan licin, padat dan licin. Nah, kalau kita raba ini padat ya, padat dan licin juga. Namun karena faktor usia jadi terkesan berserat-serat, sedikit termakan korosi. Ini suatu hal yang sifatnya pemakluman karena usianya yang sudah ratusan tahun dan masih mampu bertahan seutuh ini, atau kondisinya masih bisa dikatakan 80%. Looknya masih bisa jelas terhitung 9, ricikan-ricikannya juga masih, apalagi untuk ini sekar kacang, lambe gajah dan jalannya ini masih benar-benar terbaca ya. Nah, ini sebuah keris yang luar biasa. Setelah melewati umur yang ratusan tahun masih terlihat relatif utuh, dan bagi kami ini sebuah keris yang sangat layak untuk dikoleksi, untuk sebagai sekedar menjadi benda artefak ya, atau juga sebagai keris pusaka, sangat layak sekali. Nah, kita lihat gayanya juga jelas, mampu mencerminkan zaman kerajaan Majapahit ya. Ada kewingitannya ya, ada juga disimbolkan pamor-pamor yang Gemaripah dan itu. Ya bagus, sangat layak untuk dikoleksi. Sebuah keris yang mampu melewati zaman atau terpaan zaman selama ratusan tahun, ini sangat luar biasa. Dan kita diberi kesempatan untuk melihat dan menjumpai keris ini. Ini sesuatu yang sangat bisa dibanggakan sebagai anak cucu Nusantara, bahwasanya nenek moyang kita itu membuat sebuah mahakarya seni berupa keris ya. Ini mampu bertahan selama ratusan tahun. Wah, ini luar biasa sekali sahabat-sahabat. Suatu hal atau keris yang sulit untuk dicari padanannya karena usianya sangat lama sekali. Nah, selain itu dari sebagian orang yang mempercayai tuah dari keris ini adalah mampu
membawa seseorang terkabul cita-citanya, karena ini sempono itu adalah artinya adalah mimpi, atau arti yang diharapkan adalah impian, dan impian-impian inilah yang diharapkan menjadi nyata. Bagi orang zaman Majapahit, segala cita-cita dan harapannya itu atau impiannya itu harus terkabul, karena kalau tidak terkabul itu tidak mencerminkan orang Majapahit yang dimana mengalami masa-masa kejayaan atau keemasan gitu ya. Nah, begitu juga pamor wasuta juga, kalau orang yang mempercayai adanya tuah itu dipercaya mampu mendatangkan sebuah penghidupan atau rezeki yang lebih bagi seorang ya. Dan selain itu pamor wasuta juga dipercaya mampu mengeluarkan atmosfer ketentraman dan juga kebahagiaan bagi sang perawat pusaka tersebut. Nah, sekian review kali ini tentang sebuah keris yang sangat luar biasa bagi kami, yang kami temui karena telah mengalami berbagai terpaan zaman selama ratusan tahun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Di lain kesempatan kita akan membahas suatu hal yang tidak kalah menarik lagi, dan silahkan ikuti video-video kami yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, damai sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam Indonesia Rayu.